Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasa Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini Dokter Kito akan membahas dengan tema batu empedu. Nah sudah hadir bersama dengan saya dua narasumber cantik kita, yaitu ada Dokter Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dok? Puji Tuhan baik. Luar biasa, cantik sekali nih, sudah melahirkan malah semakin cantik. Aduh, ini luar biasa. Terima kasih Julia. Terima kasih Dokter Lisda sudah hadir. Kemudian juga pemirsa ada Dokter Reni. Halo dokter. Halo Mbak Julia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dokter. Nah Dokter Lisda dan juga Dokter Reni, pada saat ini kita membahas mengenai batu empedu. Batu empedu ini tidak sedikit ya dok yang memiliki penyakit ini. Mungkin bisa dibagi materinya, semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah agar bisa lebih waspada lagi. Sehingga yang belum memiliki batu empedu tidak terkena batu empedu, dan yang sudah terkena batu empedu mungkin bisa terinspirasi nanti bagaimana cara pengobatannya secara mandiri maupun untuk termotivasi untuk terus berobat agar bisa dapat sembuh. Oke. Siapa dulu dokter mungkin yang akan menjelaskan? Saya dulu deh. Oke, Dokter Lisda, boleh silakan dok. Ya. Kita sambil buka slide-nya ya. Oke, jadi tema kita hari ini itu tentang batu empedu ya. Nah sebenarnya pengantar awalnya nih ya, jadi kasus batu empedu itu sebenarnya cukup banyak di masyarakat angka kejadiannya. Tapi seringkali terlambat gitu taunya, terdiagnosanya. Mungkin untuk dokter Reni yang menghadapi di rumah sakit ya dok ya, seringkali juga akan menemukan karena keluhannya itu kadang-kadang mirip seperti gejala di lambung. Jadi kita biasanya kan belum memikirkan ke arah batu empedu gitu ya, kecuali pada case-case tertentu di mana batu ini memang menyumbat di salurannya. Nanti kita akan tahu bahwa empedu ini nanti akan ada saluran gitu ya, semacam celah atau lubang, dan ternyata batu itu pas apes gitu ya, jadi benar-benar menutup lubang. Nah kalau seperti ini kasusnya, maka dia bisa menjadi sebuah kegawat daruratan, karena biasanya pasiennya nanti aliran bilirubinnya akan terhambat, maka akan muncul gejala kuning. Gitu. Nah di saat itulah biasanya akan cepat baru ketahuan. Tapi kalau posisi batunya misalnya tidak pas menutup di celahnya, di lubangnya itu ya, itu biasanya agak lama baru kita tahu, oh ternyata bisa mengarah ke batu empedu. Nah hari ini mungkin pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama bisa belajar nanti kira-kira faktor resikonya apa sih gitu ya, gejala yang mungkin bisa mengarahkan kita untuk membedakannya itu seperti apa gitu ya. Nah pertama kita lihat dulu dari definisinya. Jadi batu empedu, ya kalau gampangnya mungkin ya Julia, batu yang ada di kantung empedu gitu kali ya definisinya ya. Ya boleh, benar ya. Jadi batu empedu itu kalau istilah medisnya kolelithiasis. Jadi boleh ya untuk pemirsa di rumah yang menonton Dokter Kito hari ini supaya tahu juga istilah kolelithiasis. Siapa tahu ada keluarga nanti dapat surat kontrol, di surat lembarannya itu yang untuk pasien dibaca kolelithiasis. Jadi tahu oh ini maksudnya batu empedu gitu ya. Nah ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa unsur yang kemudian membentuk suatu material mirip batu dan ditemukan di mana? Di kandung empedu. Makanya akhirnya disebutlah sebagai batu empedu. Atau di salurannya. Itu tadi saya bilang, jadi ada kantong punya saluran untuk mengalirkan bilirubinnya. Atau bisa juga di dua-duanya. Jadi bisa aja batu itu nggak satu, Julia. Jadi bisa banyak di dalam itu, dan lokasinya pun bisa di beberapa tempat gitu. Kita lihat sepintas gambaran anatominya. Jadi posisi dari kantung empedu ini ada di bawah hepar atau hati. Jadi liver itu hati ya. Jadi di bawahnya. Jadi dia tuh agak ibaratnya tuh kayak tersembunyi ya di balik hepar atau di balik hati. Posisi hati di mana dok? Mungkin jadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah supaya tahu nih gejalanya kalau nyeri-nyeri gitu ya. Posisinya itu ada di sebelah kanan atas. Jadi sebelah kanan atas itu liver atau hepar atau hati kita. Nah di baliknya itulah ada kandung empedu. Diambillah gambar yang hijau ini ya, diperbesar ke sebelahnya nih yang gambar hijau. Nah inilah kira-kira gambaran kandung empedu kita.
Nah, kandung empedu ini nanti dia akan lewatnya bilirubin di sana. Nah, nanti buat pemirsa yang menonton hari ini harus tahu fungsi bilirubin itu apa sih gitu ya. Iya. Jadi dia tuh nanti akan ada salurannya, tadi ya seperti definisinya di kandung kantungnya atau di salurannya yang lurus itu. Bisa di kedua-duanya gitu munculnya. Nah, kalau dia di kedua-duanya, otomatis kasusnya bisa jadi lebih berat gitu ya. Atau yang tadi kasus emergensinya, ternyata dia pas nutup di lubangnya mau masuk tadi ke salurannya. Nah, saluran itu mengarahnya kemana? Mungkin yang jadi pertanyaan seperti itu. Salurannya itu mengarahnya, bentar ya kita mundurkan, mengarahnya itu ke usus. Iya, jadi masuknya dia ke duodenum ya. Nah, jadi dia masuk ke duodenum untuk mewarnai feses. Nanti juga akan memberikan warna pada urin kita gitu ya. Makanya warnanya seperti kekuningan gitu ya. Ini sepintas ya. Jadi udah ada gambaran ya posisi, letak sama gambaran kandung empedu dan salurannya. Berarti tadi dok izin, kalau dia belum mengalami cenderung dia tidak tahu ya, orang yang mengalami itu tidak tahu kalau dia ada penyakit batu empedu ya dok, kalau dia belum menghalangi saluran itu. Iya, biasanya jarang, karena gejalanya nanti dia akan mirip dengan dyspepsia sindrom atau gejala di lambung. Karena posisi mereka sama-sama di atas gitu ya, kadang kan kita tidak bisa pasien itu melokalisir secara pasti. Jadi nyeri itu nyeri yang kolik ya istilahnya ya, karena dia mengisi suatu ruang, jadi kolik itu kayak hilang, timbul, bukan sesuatu nyeri yang tajam banget yang bisa kita pastiin oh di sini nih gitu, nggak seperti itu bentuk pola nyerinya. Jadi dia samar, makanya mirip-mirip dengan keluhan di lambung gitu ya. Kemudian kita lanjut ke epidemiologi. Nah, dari epidemiologi itu apa? Mungkin jadi pertanyaan nih buat pemirsa. Jadi sebaran data atau angka kejadiannya yang terbanyak itu kasusnya pada kondisi seperti apa. Ada istilahnya yaitu kalau untuk faktor resikonya itu 4F. Nih ya gambarnya ya. Pasien atau orang yang obesitas atau overweight gitu ya, kelebihan berat badan. Kemudian usia 40 tahun ke atas. Perempuan lebih beresiko. Jadi buat kita hati-hati ya karena kita lebih beresiko gitu ya. Dan fertil, artinya masih usia produktif. Makanya dia berkaitan ya, usia 40-an gitu ya, kita anggap masih lah ya. Kebanyakan belum menopause gitu ya. Jadi yang masih usia produktif tapi dia obes atau overweight dan wanita. Itulah faktor resiko. Biasanya kita singkat dengan 4F gitu ya. Kemudian kalau sebaran datanya tadi jelas ya, karena faktor resikonya female, maka wanita biasanya lebih banyak. Tapi bukan berarti pria tidak kena gitu ya, bisa kena. Kemudian lebih sering pada orang yang gemuk. Sebenarnya jadi pertanyaan kenapa dok? Iya, kenapa sih dok sebetulnya? Iya betul. Karena salah satu faktor resikonya itu adalah konsumsi yang makan makanan yang mengandung lemak tinggi atau berkolesterol tinggi gitu. Makanya itu biasanya erat kaitannya dengan overweight ya atau obesitas. Makanya pada pasien yang overweight tadi atau tumpukan lemaknya banyak, konsumsi kolesterol atau makan makanan lemaknya tinggi, itu punya resiko lebih tinggi untuk kena batu empedu. Nah baik dok, izin dok. Berarti memang kenapa juga ini bisa menjadi kemungkinan perempuan lebih dominan terkena ya dok, karena memang dari segi makanan dan kegemukan juga. Ini menarik sekali dokter, akan kita lanjutkan saja pada pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito.